Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit, kembali kita pada obrolan kita saat ini bersama Bapak Al-Ustadz Dr. Mukhtaruddin MA. Kita akan membicarakan tentang ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Dengan izin Allah masih sehat. Di Alhamdulillah. tengah pandemi ini kita diwajibkan untuk terus menjaga imunitas Ustadz ya, Harus, supaya tidak terpapar COVID-19. harus, Ya kan? harus. Dan Ya. juga kepada pemirsa Ngorbit dan masyarakat lainnya, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan kerumunan di tengah-tengah kita. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena COVID-19 belum hilang di tengah-tengah kita saat ini. Pemirsa Ngorbit, tema kita hari ini adalah tentang ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19. Ya. Pak Ustadz Mukhtaruddin, sebenarnya bagaimana sejarah kurban ini sehingga disyariatkan kepada umat Islam saat ini? Ya. Baik, terima kasih. Kalau kita mengacu kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ibadah kurban itu? Maka Rasul menjawab, ibadah kurban ini adalah ibadah yang disunnahkan mulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah sunnah Ibrahim. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya agama Islam ini itu kalau kita mau runut ke atas, maka dia adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ya ayat 18 lebih kurang. Dia bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana para nabi yang memang kecintaannya kepada Allah itu melebihi manusia biasa, maka informasi ini bukan dinafikan oleh Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim ketika menerima atau mengalami mimpi di malam ini dan dia yakin bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mimpi itu benar, Nabi Ibrahim sama sekali tidak melanggar atau tidak ada di dalam benak Nabi Ibrahim untuk tidak mematuhi perintah untuk menyembelih anaknya ini. Walaupun Ibrahim ketika itu sudah berusia 80 tahun dan selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai anak. Begitu anaknya lahir, lalu dia bermimpi untuk menyembelihnya. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam memberitahukan ini kepada anaknya. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Ibrahim tersebut. Maka tatkala Ibrahim melihat dan memperkirakan bahwa dia sudah bisa menceritakan mimpinya ini kepada anaknya, karena ketika itu anaknya masih, katakanlah, masih anak-anak, tetapi menurut feeling Ibrahim dan ini harus diceritakan dan dia yakin sudah bisa diceritakan, maka hal ini pun disampaikanlah kepada anaknya Ismail alaihissalam. Tentu seperti bahwa
setiap kita itu berasal dari keturunan atau ayah kita. Tentu kalau manusia biasa, walaupun ayahnya yang menyampaikan berita yang mengancam jiwanya, biasanya pada umumnya saya yakin anak-anak menolak. Mungkin kita pun kalau keimanan seperti ini, mungkin kita tidak sanggup itu menerima apa yang disampaikan oleh orang tua kita agar kita disembelih. Tetapi Ismail alaihissalam yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menjadi nabi, ya. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Ismail, wahai ayahku, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini benar-benar perintah Allah, makanya nanti ini berhubungan juga dengan potret anak yang soleh yang selalu kita doakan itu. Kalau memang ini perintah Allah, kata Ismail, maka laksanakanlah wahai ayah. Mudah-mudahan nanti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sejarah kurban ini sudah ada secara secara teoritis atau secara dalil sebagai dasar hukumnya itu sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam, dan itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Perintah Allah terhadap Ibrahim untuk menyembelih anaknya tadi, ketika anak-anak yang udah lama diidamkan Ibrahim tadi, begitu sedang berusia, sedang ceria-cerianya, ya kan? Tiba-tiba disuruh Allah, kau sembelih anakmu. Kan begitu, Ustaz. Nah, ketika disampaikan Ibrahim kepada Ismail, Ismail malah menyambut juga. Silakan ayah, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dalam hadis dijelaskan oleh Ismail, ada permintaan-permintaan Ismail kepada ayahnya. Kalau kita ceritakan kira-kira begini maknanya, wahai ayahku, aku memiliki permintaan, aku bermohon ketika nantinya engkau akan menyembelihku, maka aku bermohon tutuplah mataku, kata Ismail. Oh, itu permintaan Ismail. Iya, tutup mataku karena aku rasa-rasanya tidak sanggup melihat pisau itu yang akan melukaiku. Kemudian aku bermohon kepada ayah, tolong nanti kiranya simpan rapat, tutup rapat-rapat, jangan sampai bekas darah dari bajuku itu terlihat oleh ibu. Itu permintaan. Aku takut nanti ketika ibu melihat bajuku atau bekas darahku yang disembelih itu, aku khawatir nanti ibu tidak kuat, dia akan bersedih. Karena kalau kita baca riwayat hadis-hadis tentang sejarah kurban ini, karena bukan hanya Ismail yang diuji, tapi syaitan juga menguji istri Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, diuji juga. Ketika Ibrahim menyampaikan informasi ini kepada istrinya, terjadi juga. Mungkin kalau istri-istri yang sekarang ini milenial ini mau disembelih anaknya, mungkin lebih bagus dia minta cerai sama suaminya. Betul. Bahkan dia lebih suka lagi, bisa saja dia lebih memilih berpisah sama suaminya daripada berpisah sama anak-anak. Ada juga godaan dari setan terhadap digoda Siti Hajar, menimbulkan keraguan juga. Itulah nanti dalam ibadah haji itu dimanifestasikan dengan melontar jumroh. Melontar sifat-sifat setan tadi. Karena dia menggoda Ismail pun digoda juga. Mengapa kau mau disembelih oleh ayahmu? Tempat juga digoda. Hajar juga begitu. Ini adalah anakmu satu-satunya yang sudah lama kalian nantikan dengan suamimu.
lalu sekarang mau disembelih oleh suamimu. Istilahnya supaya jangan engkau mau begitu. Tetapi karena memang Siti Hajar adalah sosok wanita solehah juga yang patuh kepada Allah, maka dia tidak, katakanlah, tidak ragu, walaupun dia sedih tapi dia tetap mengutamakan kehendak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak setuju kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Setuju, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kata Ismail, jangan sampai dilihat ibu, karena naluri seorang ibu bagaimanapun, maka tutup mataku. Bisa kita bayangkan bahwa memang benar ketika itu Ismail itu masih anak kecil. Saya kira bukan hanya Ismail, kita pun kalau memang sudah mau dipancung, mau disembelih, kita lihat juga di negara-negara yang menerapkan hukum pancung itu kan memang ditutup. Ya, tak sanggup kita melihat itu kan. Itu permintaannya, tutup mataku wahai ayah, dan tolong jangan sampai dilihat ibu bekas darah ini, aku takut dia bersedih. Ini kita bayangkan potret anak yang soleh itu dalam kondisi sakratil maut pun dia masih mempertimbangkan ibunya, padahal dia sudah diambang kematian. Kan luar biasa ini. Dia sendiri pun sudah katakanlah menunggu tiba saat penyembelihan, tapi masih berpikir lagi dia perasaan ibu, orang lain, perasaan ibu. Makanya Ismail ini adalah, kalau dalam ajaran agama kita, anak yang wajib kita jadikan sebagai potret anak yang soleh, karena kepatuhannya kepada Allah, kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Saya kira demikian Pak kalau itunya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan anak-anak sekarang ini, agak jauh lah ya dengan jauh, kondisi Ismail. Iya. Tadi kita katakan kan kalau dalam konteks bertuhan ini tidak ada kepatuhan yang paling tinggi melainkan kepatuhan kepada Allah. Kita akan digolongkan musyrik manakala ada kepatuhan lain selain daripada Allah. Iya, itulah. Dalam konsep tauhidnya demikian. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini sangat jauh lah, sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh Ismail. Kemudian yang kedua, seperti yang kita katakan tadi, jangankan yang katakanlah yang melukai kita, melukai seorang anak, untuk menyuruh anak supaya tidak bermain gadget saja setiap hari supaya kita takut nanti matanya rusak, atau dia jangan pakai headset setiap saat supaya telinganya tidak peka suatu saat. Itu saja susah, padahal itu untuk kesempurnaan panca indera dia. Belum lagi kalau kita suruh sholat. Jadi kalau Ismail alaihissalam disembelih dia, dipisahkan ruh dengan jasadnya, artinya kematian. Itu kan artinya Ibrahim mengatakan, mau kau daftar mati. Iya, mendaftar mati. Nah, sedangkan dalam kondisi demikian pun berani dia mendaftar. Nah, kalau memang itu perintah Allah, wahai Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, laksanakan wahai ayahku. Kan luar biasa. Tidak ada, saya kira kalau iman-iman orang-orang biasa, kalaulah dia tahu sudah akan mati, apapun akan dikorbankan. Boleh jadi mungkin seluruh hartanya yang ada di jagat raya ini, biarlah sama kau hartaku itu, asal jangan aku mati. Waspadalah kamu akan kematian yang kamu selalu lari daripadanya, padahal kematian itu akan mendatangimu. Itulah takutnya kita mati itu. Takut kita yang mati itu. Makanya apalagi di zaman corona ini, sangat, semakin kaya kita semakin takut kita mati. Semakin berarti hidup kita ini makin takut kita mati. Ditukar pun mungkin dengan bermiliar-miliar mau kita. Kalau misalnya besok kamu harus dipancung, kecuali mobil mewahmu itu kamu, ini tidak bisa, kamu tidak bisa lah, wajib dipancung. Kecuali apa itu Pak?
harta kebunmu yang di sana itu habis, kamu kasihkan sama dia, atau kau relakanlah mungkin rumahmu atau mobilmu ini ditarik, kamu tidak punya harta apa-apa lagi, mungkin kita pilih itu ketimbang mati tadi. Itulah cintanya kita dengan hidup ini. Itu keimanan orang biasa. Tapi seorang Ismail itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau memang itu, makanya kan bagaimana kecintaannya kepada Allah itu dibanding kepada nyawa dan dirinya. Kalau memang itu perintah Allah, wahai ayah, maka ada dua di sini kecintaannya karena banyak orang yang cinta kepada Allah, kalau dia tidak patuh kepada ayahnya tidak bisa juga kan? Iya. Berarti dia harus cinta pada Allah, patuh pada orang tua. Pada orang tua. Harus dua ini, harus ini. Iya. Tapi tentu juga kan Ibrahim ini bukan orang yang pendusta. Dia mengapa anak patuh kepada orang tua? Mengapa Ismail ini patuh kepada Ibrahim? Karena memang di dalam Al-Quran itu kan hanya ada dua yang secara jelas, ada ayat Al-Quran yang mengatakan untuk diteladani. Walaupun banyak Nabi dan Rasul itu kita teladani, tapi ayat Al-Quran itu yang secara jelas menjelaskan uswatun hasanah itu hanya dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Karena hebatnya Nabi Ibrahim ini keimanannya, kan diceritakan juga dalam kalau kita membaca riwayat itu, Ibrahim ingin seakan-akan mengatakan, kalau seandainya pun anakku akan ku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ungkapkan itu memang dibuktikan oleh Allah. Turunlah ayat tadi, turunlah mimpi tadi. Dan itu dia tidak lari dari mimpi, artinya dia tidak lari dari kenyataan. Itulah luar biasa sosok. Baik, pemirsa Ngorbit, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.